terakhir. Nah ini 10 ayat terakhir, jumlahnya 110 ya. Berarti dari 101 sampai 110. Nah, yang terakhir dari 110, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Perhatikan Bu, dari artinya yang saya bacakan. Qul, katakanlah. Nabi Muhammad bilangin. Baca kita bilangin ya. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini seorang manusia seperti kamu. Jadi Nabi Muhammad itu basar kalau kita ya manusia. Walakin laisa kal basar. Tetapi walaupun Nabi Muhammad basar manusia, berbeda dengan manusia selain Nabi Muhammad. Termasuk kita di dalamnya beda. Jauh beda sama masumur. Bina sama wal ard. Antara langit sama sumur. Kalau beda sama buat kaki masih kurang dalam. Kalau sumur kan dalam. Ya, artinya antara diri kita dengan Nabi Muhammad itu walaupun sama-sama manusia beda, pokoknya beda banget. Susah nggak bedanya. Kelas kita udah poin. Tahu poin terakhir. Ya ranking terakhir setelah kita ini. Ya terakhir betul. Kenapa? Gambaran secara aktivitas kita masih disetir oleh nafsu. Kita ini masih kadang disetir oleh nafsu, disetir oleh rasa pamer. Itu kelas kita masih ada pamer. Juga terkadang masih kepengen dilihat oleh orang yang kita idolakan. Kan gitu ya. Saya ngaji supaya sama ibu dipandang begini, oh ini rajin sama gitu ya. Ya, alhamdulillah tiap bulan datang. Ya, Allahu Akbar, alhamdulillah dari capek kalau gitu mah. Iya betul. Udah capek kagak dapat oleh-oleh yang kita harapkan. Ya Allah karim, alhamdulillah dari. Jadi kita ini dituntut oleh Nabi Muhammad beruntung betul. Walaupun Nabi Muhammad sama-sama secara tauhidnya manusia, tapi beda pandangan matanya beda, telinganya secara fisik mata sama, telinga sama, hidung barangkali agak beda. Nabi Muhammad hidungnya cakep banget, matanya juga cakep, telinganya juga cakep, semuanya agak ada kekurangan, cakep semuanya. Pokoknya nggak ada kekurangan bagi diri Nabi Muhammad. Nah diri kita kan masih, kalau dari sisi fisik aja, ya Allah masih jauh dari kesempurnaan. Tapi kadang-kadang nafsu kita suka muncul nih, gua paling cakep, gua paling. Ya, ini kadang-kadang suka malu. Jangankan ke Nabi Muhammad, ke Nabi Yusuf aja kita bela sama sumur juga, jauh betul. Ya malu kalau ngaku terbaik, kalau ngaku tersempurna juga malu. Pokoknya yang ada Allah berikan kita terima ya Allah. Saya terima apa adanya. Engkau berikan bimbingan kepada saya melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu aja intinya. Tidak kalau ngaku begala begini begono, malu sama Allah. Ya kita terima siap sama Allah. Allahu Akbar. Jadi ibu sekalian, Allah karim. Kemudian jadi Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Kalimat begini kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Bedanya Nabi Muhammad menerima wahyu dengan pasti beda. Dan wahyu itu yang didapatkan oleh Rasulullah bukan saja untuk Nabi Muhammad. Ini saking sayangnya Nabi Muhammad enggak egois. Dia sayang betul sama umatnya. Bagaimana supaya umatnya nanti ketika kembali kepada Allah yang di bawah hanya kebaikan aja. Ya, yang di bawah hanya kebaikan aja.
yang lainnya kalau bisa makanya dikasih solusi, berbagai macam solusi. Sampai bangun tidur diajarkan. Itu kalau nggak diajarin Nabi Muhammad, kalau kita bangun tidur kerjaan kita mulai. Habis mulai raba-raba di mana HP tadi ya? Bukan Ini saya. Bukan tasbih. Allah. Bukan tasbih, Pak. Gak beda. Allah. Untung banget kita ditakdirkan oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Untung banget. Kebangetan kalau orang mukmin Nabi Muhammad kan. Ya Allah, dari Subhanallah, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa saja tuh, barang siapa berharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan atau kebaikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhan. Intinya kita kepada Allah, jangan sampai Allah itu murka sama kita. Bagaimana jangan sampai murka? Jangan menyekutukan Allah. Ada di hadis qudsi ini, kata Tuhan, saya itu tahu wahai hambaku, kamu itu banyak dosanya. Tapi kalau kamu datang ke saya, lalu kamu bertaubat, kamu istighfar, minta ampun kepada saya ampuni, dengan syarat kamu tidak menyekutukan saya. Sekalipun dosa kamu sebanyak kuih di lautan, kata Tuhan, kamu bertaubat saya ampuni. Ya, makanya ketika dalam keterangan lain, Nabi Muhammad enggak punya hak untuk memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Untung kita ada hidayah. Bu, coba secara tauhid. Amin. Amin. Alhamdulillah. Semoga ibu semuanya senantiasa Allah bukakan hidup kesehatan. Amin. Dan khusus hidup suci karena diberi Allah. Alhamdulillah, pada hari ini saya senang sekali bisa bermuajah dan budaya dan budaya solehah di kajian teman-teman dan izin Allah Ta'ala yang masih dimasak kepada kami dalam pertemuan itu dengan ridha Allah Ta'ala. Semoga Rasulullah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya berikutnya, mudah-mudahan Allah kita bisa bertangga di surga Allah dan kasih Allah yang mulia di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami haturkan terima kasih dan Allah menjaga atas doa, perhatian, cinta kasih sayang dari ibu yang salihah semuanya. Walaupun terpisahkan oleh ribu kilometer dari Anggur menuju Al-Fatihah, tetapi konektivitas dengan doa terasa di dalam jiwa. Aku mah kok deketnya kayak kita lagi di TK ini. Ya, kalau dia dekat dari kita lagi di TK kan. Kita muridnya ya. Iya. Tapi dibawa ngomongnya begitu kayak bocah. Emang begitu dia kali profesinya. Iya. Cuman di. Amin. Mic-nya kurang nih, mic-nya kurang. Mic-nya apa suaranya? Maka memang kita berpindah kepada hal lain. Tapi hakikatnya perjalanan hati itu adalah perjalanan rohani. Mengharap yang paling penting adalah mengharap cinta dari Allah Ta'ala. Di dalam dengan haji ini, filosofi hakikat perangkum dari satu. Ada filosofi tentang cinta, filosofi tentang keikhlasan, Baca puisi gitu kan dia, sajak apa-apa gitu.
tampilnya. Tahun ini 2026 jumlah jamaah haji 1,7 juta. Lebih naik dibanding Ntar dulu, sholat bentaran. Tahun 2025 jumlah jamaah haji seluruh dunia adalah 1,6 juta. Tapi lebih tinggi tahun 2020 1,8 juta. 1,6 Dari sekarang. berbagai bangsa 1,8 juta. Dari 1,8 juta berarti yang paling puncak sekali di dunia. Terdiri dari berbagai macam negara, bahasa, tetapi disatukan oleh satu hal ini. Kita membuat walaupun berusaha tidak ada rasa marah, ketika saya sedikit ada rasa senyuman, kita menyampaikan keterangan supaya sebagainya. Tidak ada yang tidak ada yang sambil ada bisa jadi ada rasa dan juga tidak nyaman. Kita semuanya mengharapkan kepada Allah, semuanya hatinya menjadi kecil, menjadi damai, mengharap semata-mata menghadapi malam. Pada tahun 2026 ini, tagline dari Kementerian Haji adalah